Hari ini aku mau cerita tentang satu pengalaman menarik yang sebenarnya terlihat sederhana, tapi bisa membuka mata banyak orang tentang bagaimana ketertarikan itu bekerja, khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Ada banyak pria yang bisa membuat wanita tertarik tanpa terlihat berusaha keras, dan ada juga pria yang sudah merasa melakukan semuanya dengan benar tapi tetap saja tidak dianggap, tidak dikejar, atau pelan-pelan tergantikan oleh pria lain. Cerita ini bermula dari seorang temanku bernama Doni, umurnya 32 tahun, seorang pekerja software yang bisa kerja dari rumah, dan hidupnya sangat nyaman karena dia juga dapat uang dari kripto. Secara fisik dia tinggi 175 cm, badannya fit, caranya bicara sopan dan rapi, dan hidupnya penuh pengalaman karena sering bepergian. Kalau kamu melihat dari luar, Doni adalah tipe pria yang banyak orang bilang idaman. Di atas kertas dia seperti sempurna, masuk akal, aman, dan terlihat sangat layak untuk dijadikan pasangan. Tapi justru disitulah ceritanya menjadi menarik, karena walaupun Doni punya semua hal yang harusnya membuat wanita menempel, kenyataannya hampir 10 tahun tidak ada satupun wanita yang benar-benar melekat pada dirinya. Mereka mau berkencan dengannya, mereka memuji dia, mereka senang masuk ke dunianya, tapi tidak ada yang mengejar, tidak ada yang berinvestasi secara emosional, dan tidak ada yang bertahan lama. Yang lebih aneh, setelah mereka pergi dari Doni, mereka justru memilih pria lain yang secara materi jauh lebih biasa, hidupnya sederhana, bahkan masa depannya tidak jelas. Doni bingung dan tidak mengerti apa yang salah, karena di pikirannya hidup itu seperti rumus. Kalau kamu jadi pria berkualitas, wanita pasti akan datang. Dia menghabiskan sebagian besar umur 20-an untuk memperbaiki dirinya. Bukan karena minder atau panik, tapi karena dia yakin hidup itu bisa dibuat lebih baik kalau dijalani dengan benar. Karir naik, penghasilan stabil, stres rendah, olahraga teratur, tubuh sehat, dan hidupnya terlihat baik. Dan awalnya memang bekerja. Dia mudah dapat kencan, wanita tertarik, perhatian datang, tapi semuanya berhenti sampai di situ. Tidak pernah berubah menjadi keterikatan yang dalam. Sering sekali dia mendengar kalimat yang sama dalam versi berbeda. Kamu itu luar biasa, kamu pria langka, tapi entah kenapa aku tidak merasakannya. Beberapa minggu setelah kalimat itu keluar, wanita tersebut sudah bersama pria lain. Bukan yang lebih hebat, bukan yang lebih kaya, bukan yang lebih tenang, hanya berbeda. Titik balik terjadi ketika Doni hadir di acara kumpul santai di rumah pantai. Waktu itu Doni datang bersama seorang wanita yang dikenal sekitar 1 bulan. Namanya Fiona. Dia pintar, kreatif, dan punya energi yang kalem. Semuanya berjalan normal sampai Doni melihat cara Fiona bereaksi kepada pria lain di sana yang bernama Singgi. Usianya akhir 20-an, seorang fotografer lepas yang hidup dari proyek kecil-kecilan. Tidak punya rencana besar, tidak punya cerita hidup yang terdengar impresif, dan kalau dibandingkan dengan Doni, dia terlihat sangat sederhana. Tapi di dekat Singgi, Fiona berubah. Tubuhnya condong ke depan, tawanya lebih lembut, fokusnya terkunci. Doni melihat semuanya dengan jelas, dan yang paling menyakitkan adalah Singgi tidak melakukan apa-apa. Tidak menggoda, tidak mencoba tampil keren, tidak berusaha mengambil perhatian. Dia hanya hadir. 3 minggu setelah malam itu, Fiona mengakhiri hubungan tanpa drama dan hanya mengatakan, rasanya tidak klik. Tidak lama kemudian, Fiona sudah bersama Singgi. Di titik itu Doni berhenti menyalahkan wanita, berhenti bertanya kenapa mereka seperti ini, dan mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Disinilah kesadaran penting muncul. Doni akhirnya mengerti bahwa wanita tidak terikat pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatmu.
Dan perasaan itu jarang sekali logis. Latar belakang hidupmu bisa menarik perhatian, tapi yang menciptakan keterikatan adalah kondisi batinmu. Tanpa sadar, bertahun-tahun Doni membangun nilai sambil membawa kebutuhan yang halus. Bukan kebutuhan yang terlihat putus asa, tapi kebutuhan untuk dipilih, diakui, dan diyakinkan bahwa dirinya cukup. Dan meskipun wanita sering tidak bisa menjelaskannya, mereka selalu bisa merasakannya. Wanita sangat cepat mengelompokkan pria secara emosional. Bukan dari seberapa kaya, bukan dari penampilan, tapi dari posisi batin. Secara halus mereka merasakan apakah pria ini berada di atas atau di bawah. Pria yang masih mencari persetujuan perlahan ditempatkan di bawah. Pria yang utuh secara batin terasa di atas. Doni lalu menyadari bahwa hampir semua kencannya bersifat transaksional. Setiap pertemuan seperti presentasi, setiap perhatian seperti pembuktian, setiap pencapaian seperti sinyal. Dan wanita merasakan tekanan itu. Tekanan bukan untuk berkomitmen, tapi untuk mengakui nilai dirinya. Dan di titik itulah keterikatan mati pelan-pelan. Setelah itu Doni tidak langsung berkencan lagi, bukan karena strategi, tapi karena ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia berhenti mencari wanita untuk menilai dirinya, berhenti mengaitkan harga diri dengan respons, chat, atau perhatian. Dia mulai mengamati dorongan kecil di dalam dirinya, seperti kenapa aku ingin chat dia, atau kenapa aku butuh balasan dia sekarang. Untuk pertama kalinya dia belajar diam dengan rasa tidak nyaman itu tanpa lari. Dan perlahan sesuatu berubah. Energinya melambat, reaksinya berkurang, dan dia berhenti mengejar. Saat dia mulai berkencan lagi, wanita langsung merasakannya. Dia tidak gelisah dengan diam, tidak berusaha tampil mengesankan, tidak buru-buru maju. Dia hadir tanpa mengambil apa-apa. Dan justru di sana sesuatu terjadi. Wanita mulai berinvestasi, mulai penasaran, mulai mengejar. Karena keterikatan lahir dari investasi, bukan sekadar rasa tertarik. Sekarang kamu akan mulai melihat bagian yang sering sekali luput dari banyak pria ketika mereka merasa sudah berusaha keras, sudah memperbaiki diri, sudah punya pekerjaan yang baik, sudah punya tubuh sehat, dan bahkan sudah punya hidup yang sangat tertata. Mereka mengira bahwa ketertarikan dan keterikatan berjalan seperti matematika, seolah-olah ketika kamu menambah nilai diri maka wanita akan otomatis melekat. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, karena ketertarikan bukan hanya tentang apa yang kamu punya, tapi tentang bagaimana kamu hadir secara emosional. Banyak pria kehilangan wanita bukan karena mereka buruk, bodoh, atau tidak mampu, tapi karena secara diam-diam mereka sedang mencari sesuatu dari wanita itu. Mereka sedang mencari persetujuan, mencari validasi, mencari kepastian bahwa diri mereka cukup. Dan di saat seorang pria membutuhkan wanita untuk memastikan nilai dirinya, di situ ketertarikan mulai runtuh. Wanita tidak melekat pada pria yang sibuk mengejar hasil, tapi pada pria yang tidak goyah oleh hasil. Wanita tidak tertarik pada pria yang butuh jawaban, tapi pada pria yang sudah punya jawaban untuk dirinya sendiri. Saat seorang pria sudah utuh, wanita bisa merasakannya tanpa penjelasan, tanpa presentasi, tanpa pembuktian. Ini bukan trik, bukan permainan manipulasi, bukan tips ajaib yang harus dilakukan secara sengaja, ini tentang kondisi batin yang stabil. Wanita itu makhluk yang sangat peka terhadap energi emosional. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan secara logis kenapa mereka tertarik pada seorang pria biasa tapi tidak tertarik pada pria yang lengkap secara materi, tapi tubuh mereka, bahasa mereka, dan keputusan mereka akan selalu jujur tentang hal itu. Itulah kenapa seringkali pria yang biasa-biasa saja di atas kertas justru yang menang dalam hubungan. Bukan karena mereka lebih hebat,
tapi karena mereka tidak sedang berusaha memenangkan apapun. Mereka tidak sedang berburu, tidak sedang membuktikan, tidak sedang menunggu validasi. Mereka hadir apa adanya, dan itu terasa membumi. Ada paradoks menarik di sini, banyak pria mengejar keterikatan, tapi justru wanita terikat pada pria yang tidak mengejar. Bukan karena pria tersebut sedang bermain tarik ulur, tapi karena dia tidak merasa butuh untuk menarik atau mengejar. Sikap tidak reaktif itu memancarkan rasa aman. Dan rasa aman tanpa disadari menumbuhkan hasrat. Pria yang tidak haus validasi terasa magnetis, bukan karena mereka cool atau dingin, tapi karena mereka sudah utuh. Mereka tidak meminta wanita mengisi lubang di dalam diri mereka, karena lubang itu sudah tidak ada. Itu sebabnya ketertarikan sering terlihat seperti sihir. Kamu mungkin melihat wanita mengejar pria yang kelihatan biasa saja, tapi kamu tidak melihat apa yang terjadi di dalam kepala wanita tersebut. Kamu tidak melihat rasa aman, tidak melihat rasa penasaran, tidak melihat ruang emosional yang terbuka ketika ada pria yang tidak menuntut apapun darinya. Ketika Doni berhenti menggunakan wanita sebagai cermin untuk menilai dirinya, dunia emosionalnya berubah. Dia tidak lagi bertanya, dia suka aku tidak, tapi hidup dengan sikap, aku tahu siapa diriku. Dan ketika dia hidup dari posisi itu, wanita yang ditemuinya mulai berubah. Mereka yang dulu hanya menerima perhatian sekarang mulai memberi perhatian. Mereka yang dulu hanya membalas pesan mulai mengirim duluan. Mereka yang dulu hanya menunggu kejelasan mulai mencari kejelasan. Mereka berinvestasi. Dan inilah poin pentingnya, keterikatan muncul bukan dari ketertarikan, tapi dari investasi. Banyak pria ingin wanita terikat pada mereka, tapi mereka lupa bahwa keterikatan membutuhkan ruang bagi wanita untuk berinvestasi. Dan wanita tidak akan berinvestasi pada pria yang sudah berinvestasi terlalu dulu dan terlalu banyak. Ketika seorang pria memberikan semua nilai di awal, wanita tidak punya ruang untuk bekerja. Tidak ada ruang untuk penasaran, tidak ada ruang untuk bertanya-tanya, tidak ada ruang untuk menyimpan, tidak ada ruang untuk merasa. Dan wanita terikat melalui perasaan, bukan logika. Itulah kenapa Doni akhirnya bisa menjalani hubungan yang mengalir begitu saja tanpa strategi, tanpa trik, tanpa permainan. Wanita itu yang duluan condong secara emosional, dia yang mencari definisi, dia yang menginginkan kepastian. Bukan karena Doni menarik diri atau memainkan jarak, tapi karena dia tidak membutuhkannya. Ketika seorang pria berhenti menjadikan wanita sebagai sumber harga diri, kebingungan itu hilang. Dan wanita langsung merasakannya tanpa penjelasan. Dunia batin yang utuh memancarkan ketenangan, dan ketenangan itu punya gravitasi. Yang lebih membebaskan lagi, ketika seorang pria tidak lagi membutuhkan keintiman untuk merasa utuh, justru di situ keintiman menjadi mungkin. Karena keintiman sejati tidak bisa lahir dari kebutuhan, tapi dari kelapangan. Dan kelapangan hanya bisa terjadi ketika diri sendiri sudah lengkap. Pada akhirnya pelajaran ini bukan tentang bagaimana mendapatkan wanita, bukan tentang bagaimana tampil menarik, bukan tentang tips atau strategi. Ini adalah penyesuaian ulang pada psikologi dasar seorang pria. Saat kondisi internal stabil, dunia eksternal ikut merespons. Dan itulah alasan kenapa sebagian pria dikejar, sementara yang lain pelan-pelan dilupakan. Semuanya terlihat misterius dari luar, tapi sangat masuk akal dari dalam.